Kearns, pria paruh baya penemu wiper mobil yang kita semua rasakan manfaatnya, hanya duduk terdiam dengan tatapan kosong di dalam sebuah bus tanpa arah tujuan yang jelas. Tak lama kemudian, 2 orang polisi mendatanginya, memohon padanya agar segera pulang ke rumah sakit jiwa. 3 tahun yang lalu, dengan penuh kebahagiaan tanpa beban, Bob Kearns, seorang profesor teknik elektro, tampak sedang jalan-jalan naik mobil bersama sang istri dan anak-anaknya di tengah hujan. Meskipun perjalanan mereka asik, ada satu hal yang mengganjal dan membuatnya gak nyaman. Wiper mobilnya yang mengganggu pandangan karena pergerakannya terlalu cepat. Ditambah lagi suara decitannya yang sangat mengganggu. Ia membayangkan apabila wiper bisa diatur dengan kecepatannya, pasti akan lebih bermanfaat. Malam harinya, Bob kepikiran dengan ide wipernya itu dan iseng-iseng mulai meneliti wiper yang ada dan coba merangkainya kembali. Tapi sayangnya usahanya masih sangat jauh dari apa yang ia harapkan. Tak disangkanya, ternyata hal ini terus mengganggu pikirannya. Saat ia mengajar di kampus, ia sama sekali tak bisa fokus. Bahkan saat ia diajak nongkrong sahabatnya yang sesama dosen pun, ia menolak karena yang ada dalam pikirannya hanyalah wiper. Akhirnya, Bob pun memutuskan untuk lebih serius menciptakan terobosan baru ini bersama dengan 2 anaknya, Dennis dan Tim. Berkat bantuan kedua anaknya itu, akhirnya Bob berhasil membuat wiper yang bisa bekerja layaknya mata manusia yang berkedip, dan ia beri nama Intermittent Windshield Wiper. Bob dan keluarganya merasa sangat bahagia berhasil menciptakan temuan baru itu. Bahkan ia pun sampai mentraktir semua anggota keluarganya makan malam di restoran paling mahal di kotanya. Di sana, Bob berkata bahwa ia sangat yakin keluarga mereka akan segera sukses dan kaya raya berkat temuannya itu. Ia akan segera mendirikan perusahaan untuk temuannya tersebut yang bernama Kearns Corporation. Hari pun berganti. Bob langsung bergerak dengan mempresentasikan temuannya itu pada sahabatnya yang bernama Gil Previck, pemilik perusahaan Previck yang bergerak di bidang distribusi spare part kendaraan. Gil dan timnya sangat terkesan dengan temuan itu. Tanpa pikir panjang, mereka pun sepakat untuk menjalin kerjasama, di mana Kearns Company akan memproduksi dan Previck Company yang akan menjualkannya. Gil pun juga berjanji akan membantu untuk mematenkan temuannya itu. Belum juga berganti hari, Bob kembali mendapatkan kejutan keberuntungan dari Gil, di mana ia diminta oleh Ford Motor Company untuk bekerja sama mengembangkan bisnis wiper itu, yang rencananya akan dimasukkan ke mobil mereka. Tentu saja Bob sangat menyetujui tawaran tersebut, karena saat itu Ford Motor Company adalah perusahaan mobil terbesar di dunia. Pagi harinya, Bob langsung berangkat ke kantor Ford untuk mempresentasikan hasil temuannya itu yang telah ia tanam ke mobilnya. Di sana ia disambut oleh Frank yang sangat terkesima dengan temuan Bob. Ia pun berniat untuk melihat mesinnya, tapi Bob melarangnya karena itu bersifat rahasia jika mereka belum menyepakati kontrak bersama.
Frank pun menghargai hal itu dan ia berjanji akan menghubungi Bob untuk keputusan selanjutnya. Sesampainya di rumah saat sedang makan malam, Bob dan seluruh anggota keluarganya pun berdoa bersama, berharap di musim kemarau itu segera kembali turun hujan agar mereka bisa mengetes wiper buatan mereka. Dan tak disangkanya, pagi harinya doa mereka benar-benar terkabul. Dengan penuh keceriaan, mereka langsung masuk mobil dan ngetes alat itu bersama-sama. Betapa bahagianya mereka saat mengetahui alat itu berfungsi dengan sangat baik. Hari pun berganti dan dipanggillah Bob dan Gil untuk menghadap ke Ford kembali. Di sana Ford berniat untuk membelinya dan memproduksinya sendiri. Tapi Bob menolak karena ia ingin hal ini menjadi kerjasama jangka panjang, di mana Bob dan Kens Company miliknya yang akan memproduksinya. Tanpa pikir panjang, pihak Ford langsung menyetujui hal itu. Tapi sebelumnya ia memohon pada Bob agar mengirimkan satu hasil ciptaannya pada Ford agar bisa mereka cek keamanan dan kualitasnya secara langsung. Awalnya Bob menolak karena ia takut hasil temuannya itu dicuri. Tapi Gil meyakinkannya bahwa Ford tak akan mungkin melakukan itu, apalagi mereka adalah sebuah perusahaan besar. Akhirnya Bob pun luluh dan menyanggupi permintaan mereka. Tanpa pikir panjang, Bob langsung membeli gudang bekas untuk menjadi ruang produksinya. Bahkan karena saking bahagianya, ia sama sekali tidak menawar harga gudang itu. Setelah itu, ia pun menjajaki kerjasama dengan Motorola untuk membantunya menyediakan berbagai alat penunjang produksi wiper tersebut. Kesepakatan mereka berjalan dengan sangat lancar sampai penandatanganan kontrak. Tapi tiba-tiba pihak Motorola merasa sedikit takut dan menanyakan apakah Ford dan Bob sudah benar-benar sepakat sampai ke penandatanganan kontrak. Dengan yakin Bob menjawab bahwa itu tak diperlukan dan ia sangat percaya kepada Ford. 3 bulan telah berlalu dan akhirnya Gil kembali mengajak Bob untuk bertemu di sebuah warkop. Senyum Bob sangat merekah dan ia tak sabar mendengar penawaran harga yang diberikan oleh Ford. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan Gil yang tampak terdiam dan seakan menyembunyikan sesuatu. Dengan berat hati dan sangat perlahan, ia lalu memberitahu Bob bahwa setelah diuji, wiper Bob sama sekali tak lolos dari segi keamanan maupun kualitasnya. Maka dari itu, dengan berat hati, Ford memutuskan untuk membatalkan rencana kerjasama mereka. Bob hanya bisa terdiam. Seketika badannya terasa sangat lemas dan ia tak tahu harus berkata apa. Ia kemudian pergi ke gudang yang baru saja ia beli. Di sana ia hanya bisa terdiam melihat peralatan produksi yang mulai berdatangan dan ia kini tak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini semua dan bagaimana ia bisa membayarnya. 8 bulan telah berlalu dan Bob mulai bisa move on dari masalah yang menimpanya. Tapi saat hendak pulang dari kampusnya, di tengah hujan deras, ia dikagetkan dengan adanya 2 mobil Ford yang menggunakan intermittent wiper buatannya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengikuti mobil itu.
Ternyata mobil itu menuju tempat pameran mobil Ford. Bob langsung menyelinap masuk dan ia pun semakin dibuat kaget saat mengetahui Ford sedang memperkenalkan mobil barunya yang punya fitur tercanggih, yaitu intermittent windshield wiper miliknya. Ia langsung berusaha menemui petinggi Ford yang ada di sana, tapi tanpa sebab ia langsung diusir oleh para satpam. Keesokan harinya ia membahas hal ini bersama dengan Gil dan anak buah Gil. Gil yang mendengar hal itu pun juga sangat kaget dan merasa nggak terima. Tapi setelah dipertimbangkan, ia nggak mau ikut campur sama sekali dalam masalah ini. Karena ia masih menjalankan bisnis lain dengan Ford dan ia tak ingin bisnis itu jadi kacau. Dan sejak saat itu, pikiran Bob pun jadi kacau juga. Bahkan ia tak pernah bisa fokus saat mengajar. Untung saja istrinya bersedia membantu suaminya itu untuk maju sendirian menggugat Ford karena mereka tak punya uang untuk menyewa pengacara. Mereka pun terus berusaha untuk mendapat keadilan dengan penuh ketakutan tak akan berhasil melawan perusahaan terbesar, yaitu Ford. Beberapa bulan telah berlalu dan tak disangkanya tekanan ini berpengaruh pada kesehatan mental istri Bob sehingga ia harus kontrol ke rumah sakit. Sementara itu, Bob di kampus sedang berusaha untuk mengumpulkan lagi peralatan yang dulu ia pinjam untuk menciptakan wiper pertamanya. Tapi petugas di sana berkata bahwa mereka tak pernah memiliki alat yang dimaksud oleh Bob. Kecurigaan Bob pun meningkat dan ia langsung memojokkan petugas itu. Dan benar saja petugas tersebut telah disuap oleh Ford untuk menghilangkan semua barang bukti. Dan sepulangnya dari sana, Bob yang kehabisan kesabaran lalu membuntuti mobil terbarunya Ford. Saat mobil itu berhenti dan pemiliknya masuk rumah, ia langsung bergegas mencuri wipernya untuk mengeceknya. Bukannya mendapat titik terang, ia justru semakin frustasi saat mengetahui wiper di mobil Ford sama persis seperti buatannya dulu, tanpa ada perubahan apapun. Ia sangat emosi tapi tak tahu harus berbuat apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis sembari menanti pertolongan dari seseorang yang benar-benar bisa membantunya. Pagi pun menjelang, terlihat Bob duduk terdiam dengan tatapan kosong di dalam sebuah bus tanpa arah tujuan yang jelas. Dan gak lama kemudian, 2 orang polisi mendatanginya. Bob pun langsung berkata bahwa ia sedang dalam perjalanan dipanggil oleh presiden ke Gedung Putih. Mendengar itu, para polisi pun langsung berkata bahwa ia harus segera ke rumah sakit karena istrinya sudah menanti di sana dan ia harus segera ke rumah sakit jiwa. Dua bulan telah berlalu. Psikiater bertanya pada Bob apa yang dia pikirkan saat ini. Dengan tenang, Bob menjawab bahwa ia sudah mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Mendengar itu, sang psikiater pun tersenyum bahagia. Akhirnya Bob dipulangkan ke rumahnya dan sesampainya di rumah ia langsung disambut oleh anak dan juga istrinya yang sudah sangat merindukan sosok ayah dalam keluarga mereka.
Bagaimana tidak, selama ayahnya sibuk dengan wiper itu, seakan ia telah melupakan anak dan juga istrinya. Tapi kebahagiaan itu nggak berlangsung lama karena gara-gara penyakitnya itu, Bob kehilangan pekerjaannya sehingga ia hanya mengandalkan bansos yang dibagikan tiap bulan untuk orang yang bernasib sepertinya. Dan selain itu, ia ternyata masih saja kepikiran dengan wipernya yang telah dicuri oleh Ford. Sontak saja hal ini membuat anaknya yang bernama Dennis menjadi muak karena yang ia dan saudaranya butuhkan adalah kasih sayang seorang ayah. Bukan menjadikan ayahnya terkenal atau kaya raya karena karyanya diakui. Beruntung istri Bob masih sabar. Ia berhasil mendapatkan pengacara secara gratis yang bersedia membantu mereka. Pihak pengacara menyampaikan bahwa mereka harus mengajak private company untuk mengambil hak paten intermittent wiper yang dulu telah mereka sepakati. Dan tanpa pikir panjang, Bob pun mendatangi Gil. Setelah perbincangan yang sangat panjang dan penuh pertimbangan, akhirnya mereka memberikan kuasa penuh atas hak paten intermittent windshield wiper kepada Bob, asalkan nama Gil tak disebut sedikit pun dalam persidangan. Dan Bob pun menyetujuinya. 1 tahun telah berlalu. Pengacara Bob memberitahu bahwa pihak Ford menawarkan jalur damai dengan kompensasi sebesar $250.000 dan mereka masih bisa menaikkan harga itu. Tapi mereka tak mau mengaku bahwa wiper itu adalah ciptaannya Bob demi menjaga nama baik mereka. Dengan tegas, Bob menolak tawaran itu. Si pengacara dan istri Bob yang mendengar itu pun merasa sangat kecewa karena uang segitu saat itu sangatlah banyak. Tapi semua keputusan ada di tangan Bob. Sebelum tidur, istri Bob mencurahkan segala isi hatinya pada Bob. Ia sudah sangat capek dan juga sangat frustasi menghadapi semua masalah ini. Ia memohon pada Bob agar benar-benar mau mengikhlaskan saja masalah ini. Namun sayangnya Bob sudah terlalu teguh pada pendiriannya. Ia tak lagi peduli pada perasaan istrinya karena yang penting karyanya dapat kembali menjadi miliknya. Beberapa hari telah berlalu. Bob yang baru saja pulang dari mengambil bansos merasa ada kejanggalan di rumahnya karena anak-anaknya tak ada yang di rumah. Dengan perlahan istri Bob menjelaskan bahwa ia dan seluruh anaknya sudah benar-benar gak sanggup lagi. Mereka merasa Bob tak pernah ada untuk mereka dan istri Bob memutuskan untuk berpisah dengan Bob saat itu juga. Selain itu, ia juga memberitahukan bahwa pengacara mereka secara resmi telah mengundurkan diri dari kasus itu. 4 tahun berlalu. Siang itu, Bob mendatangi Dennis di kampusnya dan mengajaknya untuk ngopi dulu berdua. Dennis pun langsung menerimanya karena ia sudah sangat rindu dengan ayahnya itu. Tapi ternyata pertemuan itu tidak seperti yang ia kira. Di sana Bob hanya ingin Dennis membantunya maju ke pengadilan karena ada aturan baru yang memudahkan penggugat hak paten untuk maju ke pengadilan. Dennis yang merasa kecewa itu tanpa basa-basi langsung meninggalkan ayahnya. Saat Bob baru saja sampai rumah, ia didatangi oleh orang dari Ford yang bernama Charlie DeVau.
Ternyata rencana Bob untuk menggugat sudah terdengar sampai telinga Ford. Untuk mengatasi hal tersebut, Ford lalu menawarinya kompensasi sebesar $1 juta atau kurang lebih 15 miliar. Asalkan nama baik Ford tetap terjaga dan Bob tak membahas masalah itu lagi. Bob gak mempedulikan kata-kata Charlie. Ia langsung masuk dan tetap kukuh pada pendiriannya. Hari-hari terus berganti dan tak disangkanya, anak-anak Bob satu persatu berdatangan untuk membantu Bob. Bahkan Dennis pun akhirnya juga turut datang untuk membantu ayahnya, karena mereka ingin masalah ini segera selesai. Mereka ingin ayah mereka bisa hidup bersama mereka lagi dengan penuh kebahagiaan seperti dulu. Dan berkat bantuan dari anak-anaknya, gugatan Bob diterima oleh pengadilan. Dan mereka akan segera melaksanakan sidang pada tanggal 14 Agustus, tanggal sidang pertama mereka dijatuhkan. 14 Agustus telah tiba. Saat persidangan dimulai, Ford langsung memojokkan Bob dengan berkata bahwa Bob bukanlah penemu karena peralatan untuk wiper mobil itu sudah ada dalam mobil Ford sejak dulu. Dan untuk membuat intermittent windshield wiper cukup hanya dengan sedikit mengutak-atik saja. Bob yang mendengar itu tidak tinggal diam. Ia yang hadir tanpa saksi dan tanpa pengacara itu berusaha membela diri dengan berkata bahwa seorang penulis novel bisa dikatakan sebagai pencipta karya sastra. Mengapa bisa? Padahal kata-kata sudah ada di kamus dan ia hanya mengutak-atiknya saja menjadi kalimat baru. Begitu juga dengan satelit luar angkasa, telepon, dan lain sebagainya. Semua hanya penyusunan pola baru dari alat yang sudah ada. Pihak Ford hanya bisa terdiam tanpa sanggahan sedikit pun, dan sidang hari pertama pun berakhir. Pada hari kedua persidangan, Bob diminta menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Memang terlihat aneh, tapi itu yang bisa ia lakukan karena satu-satunya saksi, yaitu Gil, gak mau terlibat kasus ini. Pada kesempatan itu, Bob menjelaskan hal yang menginspirasinya pada hasil karyanya, atau bisa disebut flash of genius. Beberapa tahun yang lalu, saat Bob membuka champagne, tanpa sengaja tutup botol itu mengenai kelopak matanya hingga ia pendarahan. Untung saja saat itu dengan cepat ia berkedip sehingga tak langsung mengenai matanya dan ia terhindar dari kebutaan. Sejak itu pun ia selalu was-was pada segala hal yang berkaitan dengan penglihatan. Hingga suatu hari di tengah hujan saat ia sedang jalan-jalan naik mobil bersama istrinya dan juga anak-anaknya, ia merasa pandangannya terganggu pada wiper yang pergerakannya mengganggu pemandangan. Ia membayangkan wiper itu bisa bekerja seperti ketika mata berkedip dan terciptalah intermittent windshield wiper. Secara kasar bisa diketahui bahwa dalam 2 hari persidangan Bob menang telak. Oleh sebab itu, Charlie DeVoe kembali mendatangi rumah Bob dan menawarinya jalan damai. Untuk kali ini Ford gak main-main. Ia berjanji memberikan $30 juta atau sebesar 450 miliar rupiah. Tentu saja itu uang yang sangat banyak.
Bob pun lalu memberikan keputusan ini pada anak-anaknya karena ia tak ingin membuat anak-anaknya kecewa lagi dengan keputusannya. Dan gak disangkanya mereka semua menolak uang itu karena yang mereka inginkan adalah harga diri dan karya ayahnya bisa dihargai. Hari ketiga atau hari terakhir persidangan akhirnya tiba. Dengan semangat membara, pihak Ford berkata di depan para juri bahwa Ford adalah perusahaan yang sangat profesional dan telah menghasilkan berbagai produk mobil terbaik di dunia. Bila dianalogikan dalam sebuah kue, orang hanya akan peduli pada rasa kue dan siapa pencipta kue itu. Kita tidak perlu memikirkan siapa yang membuat pisau untuk memotong kue itu, karena tidak ada gunanya. Seperti wiper yang katanya dibuat oleh Bob. Kemudian Bob diberi kesempatan untuk berbicara. Ia berkata bahwa ia punya lencana kebanggaan dalam hatinya yang berhasil membuat jutaan nyawa manusia selamat dalam berkendara karena wiper yang ia buat. Semua orang dapat melihat lencana itu, kecuali Ford. Ia hanya menyampaikan itu saja tanpa menambahi apapun ataupun menyanggah kata-kata Ford. Ia menyerahkan semua keputusan pada juri karena ia percaya juri akan memberikan keputusan terbaik hasil dari mengamati persidangan selama 3 hari itu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya para juri telah mendapatkan hasilnya. Hasil dari persidangan itu menyatakan bahwa Bob memenangkan gugatan yang ia ajukan. Maka dari itu ia berhak sepenuhnya atas hak paten dari wiper yang telah ia ciptakan. Selain itu, sebagai ganti rugi, Ford harus membayar Bob sebesar 10,1 juta dolar atau sebesar 151 miliar rupiah. Dengan sorak-sorai para penonton di persidangan itu, terlihat istri Bob yang langsung bergegas pergi. Tanpa pikir panjang, Bob langsung mengejarnya. Setelah berhasil bertemu, ia memberikan selamat pada Bob. Bob telah berhasil mendapatkan apa yang ia dambakan selama ini. Tapi sayangnya, ia tak bisa mendapatkan cinta dari istrinya lagi. Sore pun menjelang. Bob dan anak-anaknya merayakan kemenangan itu dengan makan di restoran termahal di kota itu. Yang terakhir mereka datangi saat berhasil menciptakan wiper 8 tahun lalu. Semua sangat tampak bahagia, kecuali Bob yang harus menikmati rintik hujan dan selalu berharap istrinya bisa kembali. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say